Assalamualaikum anak soli dan solihah. Semangat pagi, selamat belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Hal yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan matematika tentang pembagian bilangan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar kalian dapat memahami kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian. Yang kedua, agar kalian dapat menghitung hasil bagi dua bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai 100. Agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar, saksikan video motivasi berikut ya anak-anak. Bagaimana? Makin semangat kan belajarnya? Selanjutnya, simak penjelasan Ustazah sampai akhir ya, Nak. Baiklah anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Sekarang kita akan belajar pembagian. Jadi pembagian ini adalah pengurangan berulang dari bilangan yang sama sampai habis. Jadi kita langsung ke permasalahan ya anak-anak. Jadi di sini Edo mempunyai 6 kelereng.
Edo ingin membagikan kelereng tersebut kepada dua temannya sama banyak. Berapa kelereng yang diterima setiap teman Edo? Nah, dari sini kita akan memberikan kelereng Edo ini kepada dua temannya, yaitu Lani dan juga Benny. Edo di sini memiliki 6 kelereng. Nah, Edo ini ingin memberikan kelerengnya kepada temannya sama banyak. Jadi kita bagikan ya anak-anak. Kita berikan 1 kelereng untuk Lani dan 1 kelereng untuk Benny. Nah, di sini masih sisa 4 ya anak-anak. Dan kita berikan lagi ke Lani dan Benny sampai habis ya. Oke, kita beri 1 lagi. Nah, masih ada sisa nih. Nah, ini kita berikan kepada Lani dan Benny masing-masing 1 kelereng. Nah, seperti ini. Nah, sehingga masing-masing teman Edo mendapatkan 3 kelereng ya anak-anak. Jadi Lani mendapatkan 3 kelereng dan Benny juga mendapatkan 3 kelereng. Jadi kelereng yang diterima setiap teman Edo adalah 3 kelereng. Namun permasalahan tersebut juga kita bisa pecahkan ke bentuk kalimat matematika. Nah, seperti yang kita ketahui, kelereng Edo ada 6. Dibagikan kepada kedua temannya dengan sama banyak. Berapa kelereng yang diterima setiap teman Edo? Nah, ini kita bisa ubah ke bentuk kalimat matematikanya seperti ini ya anak-anak. Yaitu 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Saya ulangi lagi ya. Kelereng Edo ada 6 dibagikan kepada 2 temannya. Nah, kelereng Edo ada 6 dibagikan kepada temannya, kedua temannya. Jadi, kalimat matematikanya adalah 6 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, 6 dibagi 2 sama dengan ini sama artinya dengan 6 dikurangi 2 secara berulang sampai habis atau bernilai 0. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikurangi 2 sama dengan berapa anak-anak? Ya, sama dengan 4. Nah, di sini masih 4 ya. Jadi kalau pembagian ini kita harus mengurangi bilangan 2 ini sampai 6 ini bernilai 0. Nah, kita kurangi lagi ya, karena di sini masih bernilai 4. Kita kurangi lagi nih. Kita kurangi dengan 2. Maka masih sisa berapa? Masih sisa 2. Nah, berarti dia belum bernilai 0 ya. Selanjutnya kita kurangi dengan 2 lagi. Maka tidak bersisa atau sama dengan 0. Nah, dari sini kita melihat 6 ini dikurangi 2 berulang sebanyak 3. Nah, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Selanjutnya, dari situ kita dapat mengambil kesimpulan secara manual maupun dengan cara matematika. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa kelereng yang diterima setiap teman Edo adalah 3 kelereng. Nah, berdasarkan penghitungan yang kita dapat tadi, kita dapat mengidentifikasikan bahwa 6 dibagi 2 sama dengan 3. Hal ini menunjukkan 6 ini merupakan bilangan yang dibagi. Sedangkan 2 menunjukkan pembagi dan yang 3 ini menunjukkan hasil bagi. Nah, sudah paham kan anak-anak? Nah, untuk selanjutnya Ustazah punya satu permasalahan soal lagi nih tentang pembagian, yaitu ibu memiliki 10 apel, akan dibagikan kepada 5 anaknya. Maka setiap anak akan memiliki berapa apel? Nah, dari sini kita bisa mengetahui soalnya
ibu memiliki 10 apel. Nah, di sini ada 10 apel. Dan apel ini akan dibagikan ke 5 anaknya. Jadi, 10 apel yang di atas ini akan dibagikan dengan jumlah yang sama kepada 5 anaknya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membagi masing-masing anak mendapatkan 1 apel. Nah, seperti ini. Karena apel yang tersedia sisa 5 di sini, maka kita akan membagikan lagi ke 5 anak tersebut. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan 2 apel. Selanjutnya, soal cerita tadi akan kita ubah ke dalam bentuk matematika. Sehingga kita dapatkan 10 dibagi 5 sama dengan, nah 10 di sini merupakan jumlah dari banyak apel, sedangkan 5 di sini adalah jumlah dari anak ibu. Nah, kita kan sudah mengetahui bahwa pembagian ini adalah pengurangan berulang, sehingga kita bisa mengurangkan 10 dikurangi 5 sehingga nanti hasilnya itu sama dengan 0. Jadi kita mulai ya anak-anak. Nah, ini Ustazah kurangkan dengan 5 ya. 10 dikurangi 5, ini kan sama dengan 5. Nah, ini kita kurangkan lagi dengan 5, maka hasilnya adalah 0. Nah, dari sini kita melihat bahwa 10 tersebut akan habis jika dikurangkan dengan angka 5 sebanyak 2 kali, sehingga 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, Ustazah ulangi lagi. 2 di sini didapat dari pengurangan angka 5 ini sebanyak 2 kali. Maka dari hal tersebut menunjukkan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, sehingga dari soal cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa apel yang diterima setiap anak adalah 2 apel. Nah, selanjutnya untuk menguji kepahaman kalian, Ustazah akan adakan latihan soal bersama-sama. Jadi kita pecahkan bersama-sama ya anak-anak. Nah, untuk soal yang pertama adalah isilah dengan bilangan yang tepat. Oke, isilah dengan bilangan yang tepat. Jadi soalnya seperti ini. Nah, 18 dikurangi 6 dikurangi 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, jadi bagaimana ini? 18 dibagi 6 hasilnya sama dengan, nah kita hitung dulu ya. 18 ini akan habis jika dikurangi 6 sebanyak berapa kali? Nah, sebanyak 3 kali. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil 18 dibagi 6 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk soal yang kedua. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, kita akan menggunakan cara pengurangan berulang. Jadi soalnya seperti ini ya. Nah, soalnya ini kosongan. Nah, dari sini kita diperintahkan untuk mengisi titik-titik ini anak-anak. Jadi, kita kan tadi sudah belajar bahwa pembagian itu merupakan pengulangan berulang. Ya, pengurangan berulang. Jadi, untuk yang titik-titik pertama ini kita isi dengan 8. Karena angka 8 ini yang akan kita kurangkan sehingga nanti hasilnya menjadi 0. Oke, kita kurangkan 4. 8 kurangi 4 sama dengan 4. Terus kita kurangkan lagi, 4 kurangi 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan hasil bahwa 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2.
2 di sini didapat dari pengurangan angka 4 ini diulang sebanyak 2 kali. Sehingga 8 dibagi 4 hasilnya adalah sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar pembagian bilangan menggunakan tabel perkalian. Nah, dari sini kita bisa memecahkan soal pembagian menggunakan tabel perkalian. Karena pembagian itu sendiri merupakan lawan dari perkalian. Jadi, di sini Ustazah sudah membedakan tabelnya, yaitu yang berwarna biru dan hijau ini merupakan perkalian antar dua bilangan. Sedangkan yang berwarna putih ini merupakan hasil dari perkalian. Di sini Ustazah memiliki soal yaitu 25 dibagi dengan 5 sama dengan soalnya hari ini adalah 25 dibagi 5 sama dengan. Langkah awal kita tandai dahulu. Di sini karena dia dibagi 5, maka kita tandai kolom yang sebelah kiri pada tabel kiri ini kita lingkari yang angka 5. Setelah itu angka 5 ini kita tarik garis ke samping sehingga menemukan angka 25 sebagai nilai hasilnya. Selanjutnya kita tandai. Setelah itu angka tersebut kita tarik ke atas. Seperti ini ya, sehingga menuju ke kepala tabel yaitu angka 5. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 25 ini merupakan perkalian dari 5 dikali 5. Sehingga 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Bagaimana? Cukup mudah kan anak-anakku? Untuk soal yang selanjutnya, agar kalian lebih pemahamannya lebih bertambah lagi dan lebih memahami apa yang Ustazah jelaskan, Ustazah memiliki soal yaitu 28 dibagi 4 sama dengan. Nah, 28 dibagi 4 sama dengan, sama seperti cara yang pertama tadi, kita akan menandai angka 4 di sebelah kiri tabel. Nah, setelah itu kita tarik garis lurus ke samping sehingga menemukan hasil yaitu 28. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menandainya. Setelah itu kita tarik garis lurus ke atas sehingga dia menemukan kepala tabel yaitu lurusnya dengan angka 7. Kita tandai. Maka kita bisa mendapatkan hasil 28 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 7. Nah, dari sini kesimpulan yang dapat kita ambil adalah yang pertama, pembagian merupakan pengurangan berulang dari bilangan yang sama sampai habis. Yang kedua, pembagian dapat dipecahkan solusinya dengan bantuan tabel perkalian, karena pembagian merupakan lawan dari perkalian. Nah, jangan lupa di rumah rajin berlatih soal-soal pembagian ya anak-anak, agar kalian lebih memahami materi tersebut. Baiklah. Alhamdulillah, terima kasih, semoga bermanfaat.